Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada saat ini bagian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal yang ke-46 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami ingin bersama-sama belajar akan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dari firman-Mu, sehingga firman-Mu yang boleh senantiasa menguatkan iman percaya kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, saat ini saya mengangkat tema yaitu Allah yang berdaulat. Ya, dalam kitab Yeremia pasal 46 sampai dengan pasalnya yang ke-51, ini adalah merupakan suatu nubuat tentang bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel. Meskipun Yeremia adalah seorang nabi dari Yehuda, Yeremia juga diutus untuk berbicara kepada segala bangsa. Bapak Ibu bisa bandingkan dalam Yeremia pasal 1 ayat 10. Hal serupa juga dilakukan oleh nabi-nabi lain seperti Yesaya, Yeskiel dan juga Amos. Melalui Yeremia, Allah menubuatkan penghakimannya kepada bangsa-bangsa yang hidup di sekitar bangsa Israel pada saat itu. Nah, pada bagian pasal 46 ini berbicara tentang nubuat bagi bangsa Mesir, di mana Allah akan menyatakan hukumannya kepada Mesir. Allah juga ingin menghukum dewa-dewa Mesir, yaitu Amon dan Tebe, serta Firaun dan juga seluruh pengikut-pengikutnya. Ayat 25 hingga ayat 26. Tidak ada yang dapat Mesir lakukan untuk mengelak dari hukuman yang akan Allah berikan. Allah akan menunjukkan dengan jelas bahwa dewa-dewa Mesir tidak akan dapat menyelamatkan mereka dari nubuatannya. Di samping itu, Allah meminta agar bangsa Israel tidak takut terhadap hukumannya bagi bangsa Mesir. Kita perhatikan pada ayat 27 hingga ayat 28. Dalam nubuatnya, Allah berjanji untuk tetap melindungi bangsa Israel, walaupun pada saat itu Mesir menjadi tempat bagi pelarian mereka. Walaupun Mesir akan mendapat hukuman, tetapi Allah akan tetap melindungi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah ketidakpastian di seluruh dunia pada masa kini, juga memungkinkan orang percaya juga mengalami ketakutan yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia. Pandemi COVID-19 yang sempat menghantui kita, resesi ekonomi yang perkiraannya akan terjadi di tahun 2023, serta berbagai konflik antar bangsa telah menimbulkan macam-macam penderitaan bagi umat manusia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjadi takut seperti bangsa Israel? Saudara-saudari yang diberkati, ketakutan dan kekhawatiran bisa saja timbul dalam hati kita. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dan berserah penuh kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel juga akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dia akan memelihara dan melindungi kita di masa-masa sulit ini. Oleh sebab itu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah bersama-sama belajar akan firman-Mu pada saat ini. Di tengah berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup, ajar kami untuk senantiasa menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Kami tidak pernah kehilangan iman kami di dalam Engkau, tetapi justru iman kami semakin dikuatkan. Tuntun pimpin setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berserah. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.